Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Farmasi, bertemu lagi dengan Top to Top Divisi PPKF dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Kudus. 2 bulan yang lalu kita udah pernah ngobrol-ngobrol kan ya sama teman seangkatan, sama kakak tingkat juga, membahas kenapa sih gitu memilih masuk ke jurusan farmasi. Nah, untuk Top to Top kali ini kita akan membahas bagaimana lapangan pekerjaan di dunia farmasi dan praktek kerja profesi apoteker. Selain itu ada yang membuat Top kali ini lebih menarik lagi karena kita akan berbincang-bincang langsung dengan dosen Universitas Muhammadiyah Kudus dengan Ibu Apoteker Karisma Aprilita Rosidah, Magister Farmasi Sarjana Sains. Beliau ini adalah dosen farmasi di Universitas Muhammadiyah Kudus. Mungkin kita sapa terlebih dahulu kali ya. Assalamualaikum Bu Karisma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan CV dari Ibu. Nama, Apoteker Karisma Aprilita Rosidah, Magister Farmasi Sarjana Sains, pekerjaan apoteker dan dosen, alamat Perumahan Taman Pinang Indah D6 nomor 26 Sidoarjo Jawa Timur dan Perumahan Palm Regency Kudus. Tempat tanggal lahir Kudus 25 April 1992. Email karismaaprilita@umkudus.ac.id. Education. Pendidikan S1 di Universitas Airlangga Surabaya, bidang ilmu farmasi, tahun masuk sampai lulus 2010 sampai 2014. Judul skripsi, uji aktivitas anti malaria in vitro ekstrak N-heksana, fraksi kloroform dan fraksi etanol 96% buah mengkudu terhadap Plasmodium falciparum. Pendidikan profesi di Universitas Airlangga Surabaya, pendidikan profesi apoteker pada tahun 2014 sampai 2015. Pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, bidang ilmunya Magister Ilmu Farmasi, jurusan Manajemen Farmasi Industri pada tahun 2018 sampai 2020. Judul tesis, Perceived Risks and Benefit of Electronic Cigarettes among Non-Smoker Society in Special Region of Yogyakarta. Working experience, yang pertama di PT Novel Pharmaceutical Laboratory Bogor sebagai staf Departemen Research and Development. Yang kedua di PT Diera Mutiara International Yogyakarta sebagai Halal Consultant and Regulatory Affair. Yang ketiga Apotek K24 Timoho Yogyakarta sebagai apoteker. Dan yang keempat di Universitas Muhammadiyah Kudus sebagai dosen prodi S1 Farmasi dan pendidikan profesi apoteker dan staf bagian humas dan kerjasama. Selanjutnya mungkin langsung ke pertanyaan saja gitu. Jadi gini, saya ingin bertanya, bagaimana sih prospek kerja dari jurusan farmasi itu? Oke, baik ya. Jadi ini mungkin untuk gambaran juga ya buat teman-teman, terutama yang masih di tingkat sarjana. Jadi kalau teman-teman mengulik nih dari PP Peraturan Pemerintah 51 tahun 2009, jadi ranah pekerjaan kefarmasian itu nggak hanya di apotek aja. Mungkin kalau selama ini teman-teman kiranya pekerjaan farmasi itu masih hanya di apotek aja ya, tapi sebetulnya kalau berdasarkan peraturan pemerintah tentang pekerjaan kefarmasian itu luas sekali, dimulai dari saat pengadaan, kemudian pembuatan sediaan farmasi, kemudian ke penyaluran atau distribusi sediaan farmasi, sampai ke pelayanan obat, baik itu obat resep maupun non resep, sampai ke pemberian informasi ke pasien, itu merupakan pekerjaan farmasian. Jadi kalau ditanya prospek kerja farmasi, ya teman-teman bisa bekerja di bidang pelayanan, yaitu di rumah sakit maupun di apotek, atau teman-teman bisa memilih untuk bekerja di bidang produksi, jadi di industri farmasi. Kalau di industri farmasi itu bisa di bagian dari awal di research and development, di R&D, kemudian di produksi sediaan farmasi, kemudian di penjaminan mutu, yaitu bisa di quality control atau di quality assurance. Nah itu kalau di industri. Nah sekarang juga ada satu bidang lagi yang agak mungkin sering terlewatkan ya, terkait dengan bidang penyaluran sediaan farmasi. Jadi teman-teman juga bisa bekerja di pedagang besar farmasi atau di
distributor ya. Jadi kalau BBF itu yang menyalurkan dari industri farmasi, tapi kalau distributor itu yang menyalurkan dari antar BBF ke distributor lainnya, ke ke klinik atau ke apotek. Nah, seperti itu. Jadi secara garis besar ada di tiga itu, kemudian juga bisa ke pemerintahan. Nah, kalau di pemerintahan itu teman-teman bisa prospek kerjanya bisa di puskesmas ya, kemudian balai POM atau di badan POM yang ada di Jakarta. Jadi seperti itu di prospek kerjanya. Jadi sangat amat luas. Itu masih baru berdasarkan tamat pekerjaan ya. Tapi kalau berdasarkan sediaan farmasinya sendiri, wah itu juga lebih luas lagi. Jadi nggak hanya di obat ataupun obat tradisional ya, tapi juga termasuk juga kosmetik dan juga pangan, itu juga masuk di prospek kerja untuk farmasi. Jadi tidak hanya di apotek ya Bu, bisa di rumah sakit, atau mungkin yang ingin masuk ke industri bisa sebagai produksi sediaan farmasi, atau mungkin di bagian penyaluran bisa sebagai BBF. Dan farmasi itu nggak melulu soal obat, bisa juga ke kosmetik gitu ya Bu. Nanti di klinik kecantikan mungkin ya. Suplemen juga bisa, itu masuk di sediaan yang di bawah wewenang apoteker atau farmasi juga. Oke, kalau untuk setahu saya itu kan farmasi dibagi menjadi dua kalau nggak salah, farmasi klinis sama farmasi industri. Itu dalam pekerjaan perbedaannya seperti apa ya Bu? Terus apakah dalam menempuh pendidikan ada bagiannya sendiri-sendiri, misal jurusan farmasi klinis sendiri dan jurusan farmasi industri sendiri? Oke, kalau terkait pekerjaan tentunya akan berbeda ya. Jadi kalau di pelayanan, karena kita target pekerjaan kita adalah ke pasien, jadi end usernya adalah pasien, maka untuk di bidang pelayanan atau di farmasi klinis itu kita akan lebih sering berinteraksi dengan pasien, kemudian akan sering berinteraksi dengan tenaga medis yang lain ya, jadi bisa dengan dokter, bidan, perawat, dan lain-lain. Kemudian untuk pekerjaannya sendiri fokusnya akan lebih ke terkait terkait dengan farmasi klinis, jadi terkait tentang penyesuaian dosis ya, kemudian terkait dengan pengelolaan sediaan farmasi ya, mulai dari pengadaan, kemudian penyimpanan, kemudian sampai ke dispensing kepada pasien. Nah, ketika dispensing pun kita juga masih harus melakukan monitoring ya, apakah pasien ini sudah tercapai outcome terapi yang diinginkan atau belum. Nah, itu menjadi tanggung jawab seorang farmasis. Nah, kalau di farmasi industri tentu fokus pekerjaan kita akan lebih ke penjaminan mutu sediaan farmasi yang kita produksi. Nah, jadi ketika kita membuat suatu sediaan farmasi, memproduksi suatu sediaan farmasi, penjaminan mutu itu tidak hanya dilakukan pada saat produksi saja, tapi mulai dari hulu sampai ke hilir itu kita terus melakukan upaya untuk penjaminan mutu. Jadi dimulai dari ketika kita pengadaan bahan baku dan juga bahan kemas, itu seorang farmasi harus menjamin bahwa supplier yang digunakan, bahan baku yang dipakai itu memang yang sudah tercapai mutu dan kualitas sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Kemudian pada saat di bagian research and development, di bagian R&D, yang mana dulu saya pernah bekerja di bidang tersebut. Nah, di R&D itu ada dibagi lagi, jadi ada yang bagian formulator yang bertugas untuk melakukan trial atau menguji cobakan formula-formula yang sudah dibuat. Nah, ini dari formula-formula yang sudah dibuat ini, formula mana yang paling memenuhi dari segi stabilitasnya ya, jadi kualitasnya itu dia tetap stabil gitu ya, dari bulan pertama sampai bulan terakhir ketika akan di submit di badan POM. Kemudian di bagian produksi, nah itu kita akan menjamin gitu ya, melakukan produksi sediaan sesuai dengan
SOP yang sudah dibuat. Nah, kemudian nanti yang di bagian quality control dan juga di quality assurance itu yang bertugas untuk menjamin mutu sediaan farmasi yang dibuat selama proses produksi dan segala hal dari awal pembuatan sampai di akhir itu masih terjamin kualitas sediaan farmasinya. Nah, jadi fokusnya kurang lebih perbedaan besarnya ada di situ. Kalau di industri farmasi lebih fokus ke penjaminan mutu ketika produksi membuat proses sediaannya, tapi kalau di klinis itu lebih ke ketika kita pelayanan kepada pasien seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, bedanya tuh farmasi klinis langsung pelayanan ke pasiennya atau bertemu sama tenaga medis yang lain. Kalau untuk ke industri farmasi itu lebih ke menjamin mutu sediaan yang akan dibuat dari bahan baku sampai ke obat jadi gitu ya. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan pernah bekerja di industri farmasi di bagian R&D. Iya. Untuk kesulitannya sendiri bekerja di bidang itu apa ya Bu? Kita sebagai mahasiswa farmasi tuh kayaknya kita selalu harus bisa menerima challenge gitu ya dimanapun bidang yang akan kita kerjakan gitu ya. Nah, kalau di industri farmasi sendiri tantangannya lebih ke ini ya, apa namanya, nggak cuma industri farmasi sih, kayaknya di klinis pun seorang farmasis itu harus mau untuk update apa namanya, isu kesehatan terkini gitu ya. Bayangkan ketika masa pandemi COVID kemarin gitu ya, kalau kita nggak punya apa namanya kemauan untuk update skill dan kompetensi kefarmasian kita, bisa jadi kita nggak akan menemukan gitu ya penanganan virus COVID itu seperti apa. Jadi menurut saya kesulitan, mungkin bukan kesulitan ya bahasanya, mungkin lebih ke tantangan gitu ya, tantangan seorang farmasis adalah itu. Jadi kalau teman-teman baca gitu ya, 9-star farmasis menurut WHO salah satunya itu adalah menjadi seorang long life learner ya. Jadi kita sebagai seorang farmasis, selama teman-teman yang ada di Himafar gitu ya, dan selama mahasiswa farmasi yang masih muda-muda itu jangan pernah males untuk update keilmuan farmasi gitu ya, karena ilmu farmasi itu ya yang pegang harusnya ya kita, yang paling paham juga harusnya kita. Jadi kita harus mau gitu ya untuk selalu update apa sih isu-isu terkini terkait dengan kefarmasian seperti itu. Jadi challenge-nya mungkin di situ gitu. Jadi bisa dibilang bukan kesulitan ya Bu, tapi tantangan. Iya, gitu. Jadi nggak sesulit yang dibayangkan teman-teman. Oke, selanjutnya Bu, PKPA atau profesi praktek kerja profesi apoteker, maaf. Itu gambarannya seperti apa ya Bu? Apa kita langsung terjun ke lapangan atau bagaimana? Oh ya, oke. Jadi gini, ini kan teman-teman sedang menempuh studi sarjana farmasi ya. Nah, setelah teman-teman selesai menempuh program studi S1 sarjana farmasi, teman-teman akan berhak boleh untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu ke profesi apoteker. Nah, di profesi apoteker ini bedanya dengan perkuliahan di sarjana farmasi. Kalau di profesi apoteker itu sekarang sudah hampir tidak ada lagi perkuliahan yang teman-teman kayak duduk di ruang kuliah kemudian mendengarkan dosennya mengajar mata kuliah. Nah, di apoteker itu sudah tidak ada lagi pembelajaran seperti itu. Jadi porsi pembelajarannya itu teman-teman akan 90% lah itu dihabiskan di lapangan. Jadi langsung ke lahan praktik. Nah, lahan praktiknya apa saja yang ada di profesi apoteker? Jadi yang diwajibkan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia itu yang diwajibkan ada 5 bidang lahan praktik yang harus teman-teman tempuh. Jadi yang pertama ada di apotek, kemudian yang kedua ada di puskesmas atau di pemerintahan, jadi bisa di puskesmas ataupun di dinas kesehatan atau di balai pom. Kemudian yang ketiga ada di distributor ya, jadi teman-teman nanti akan diterjunkan di PBF atau di distributor sediaan farmasi. Kemudian yang keempat itu teman-teman wajib menempuh di rumah sakit
Dan yang kelima, teman-teman wajib untuk menempuh PKPA di industri farmasi. Nah, jadi yang wajib itu 5. Nah, bedanya dengan PKPA zaman saya dulu, kalau zaman dulu itu masih ada penjurusan. Jadi kalau mau minatnya itu di industri, maka cukup menempuh di industri aja. Yang wajibnya itu hanya apotek dan puskesmas di pemerintahan. Ya, kemudian kalau yang minatnya di rumah sakit ya nanti tinggal hanya menempuh di rumah sakit aja selain dengan yang wajibnya. Tetapi yang sekarang karena disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 yang terkait pekerjaan kefarmasian itu meliputi tidak hanya pelayanan dan produksi sediaan farmasi saja, tapi juga termasuk juga ke dalamnya di penyaluran atau distribusi obat, sehingga kemudian sekarang disesuaikan ditambah lagi dengan tadi PKPA di distribusi farmasi seperti itu. Dan juga karena gelar apoteker itu nggak ada apoteker industri sendiri ataupun apoteker rumah sakit sendiri, sehingga itulah kenapa kalau kita mau mendapatkan gelar apoteker maka kita wajib menempuh keduanya, baik itu industri farmasi maupun rumah sakit seperti itu. Nah, nanti di Ikatan Apoteker Indonesia saat ini itu sedang digodok untuk adanya spesialis apoteker atau apoteker spesialis. Jadi nanti ada apoteker untuk spesialis tentang nuklir, farmasi nuklir atau radioaktif ya. Nah, itu sedang digodok adanya spesialis farmasi tersebut. Nah, gitu. Kalau yang sekarang ini sudah ada, kalau untuk teman-teman yang minat di rumah sakit itu ada studi program studi spesialis farmasi rumah sakit. Jadi nanti gelarnya ada tambahan SPFMS namanya. Tapi kalau untuk apoteker itu wajib, mau teman-teman minatnya di rumah sakit ataupun di industri farmasi tetap harus menempuh kedua-duanya seperti itu. Jadi kalau apoteker itu mencakup semua ya, dari produksi, distribusi sampai ke pelayanan. Iya, karena kalau kita udah dapat mendapatkan gelar apoteker, kalau saya dulu gitu ya, saya dulu kerjanya di industri, tapi kan tidak menutup kemungkinan tiba-tiba beberapa tahun ke depan saya kerja di apotek gitu ya. Nah, itu kan makanya kenapa teman-teman harus menempuh semuanya, karena kita nggak tahu gitu ya besok entah tiba-tiba nanti kerja di rumah sakit atau di industri gitu kan, gelarnya cuma ada satu, apoteker. Jadi seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Bu, katanya kan sekarang itu ada peraturan baru, lulusan S1 farmasi itu dianjurkan melanjutkan ke profesi apoteker. Tapi mungkin kan ada beberapa mahasiswa yang terhalang oleh ekonomi, atau mungkin ada yang ingin melanjutkan kerja dulu baru kemudian lanjut ke profesi gitu. Nah, gimana sih Bu sebenarnya peluang kerja bagi mahasiswa yang hanya lulusan S1 farmasi dan tidak melanjutkan ke profesi apoteker? Oke, ya. Jadi ketika teman-teman bekerja dengan menggunakan gelar sarjana farmasi, nah itu teman-teman berada di tingkat tenaga teknis kefarmasian. Jadi kalau teman-teman baca di perundang-undangan tentang pekerjaan kefarmasian gitu ya, ada dua tenaga kefarmasian ya yang diatur. Yang pertama tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian itu meliputi yang lulusan S1 maupun D3 yang sudah memiliki STR-TTK, jadi surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian. Jadi itu kalau teman-teman mau mendapatkan STR-TTK itu harus menempuh ujian kompetensi untuk tenaga teknis kefarmasian. Nah, jadi kalau S1 tingkatnya ada di situ, tenaga teknis kefarmasian. Artinya tenaga teknis kefarmasian itu apa? Berarti pekerjaan yang dilakukan ya hanya pekerjaan yang berupa teknis, pekerjaan sehari-hari.
gitu. Jadi misalnya kalau di apotek ya meracik obat, kemudian membantu pekerjaan apoteker gitu ya. Jadi ada penerimaan obat juga masih boleh didelegasikan ke TPK. Nah, bedanya dengan yang apoteker, kalau apoteker itu dia bukan lagi tenaga teknis tapi tenaga profesi apoteker. Artinya apa? Kalau profesi itu dia memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan ya, atau professional judgment. Jadi dia boleh menentukan, misalnya kalau di industri farmasi, apakah apakah sediaan farmasi yang diproduksi ini udah boleh rilis atau di reject. Nah, itu keputusannya yang memutuskan harus seorang apoteker, tidak boleh seorang TTK. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya ada di situ. Jadi ada di kewenangan professional judgment-nya itu. Jadi kalau apoteker dia boleh memutuskan membuat professional judgment. Nah, kalau teman-teman misalnya lulus S1 gitu ya, mau kerja dulu masih boleh, tapi kalau saya bilang yang penting harus lanjut ke apoteker gitu ya. Entah misalnya mau gap year dulu Bu, mau kerja dulu, baru setelah itu kerja kuliah apoteker, boleh aja, sah-sah aja gitu ya. Yang teman-teman harus menjadikan notice gitu ya, bahwa kelulusan apoteker itu kan sekarang bukan ditentukan oleh kampus, jadi beda sama S1 ya. Kalau S1 kelulusannya masih berdasarkan IPK gitu ya. Tapi kalau kelulusan apoteker itu yang menentukan adalah hasil ujian kompetensi apoteker, dan itu sifatnya nasional, bukan keputusan kampus. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah gitu ya, nilai standar kelulusan ujian kompetensi itu setiap tahun akan selalu naik. Nah, jadi teman-teman bisa kalau teman-teman mau kerja dulu ya, teman-teman plusnya teman-teman bisa mengumpulkan uang terlebih dahulu gitu ya, nabung dulu buat kuliah apoteker. Minusnya adalah ya nilai, harus siap-siap menerima konsekuensi nilai standar batas kelulusan yang terus naik tiap tahunnya itu. Jadi gitu, kelebihan Sulit gitu ya. ya gitu, bisa dibilang standarnya nilai batasnya makin naik, jadi teman-teman juga harus prepare juga akan lebih keras dibanding teman-teman yang langsung studi apoteker. Jadi masih bisa bekerja ya Bu, Boleh, S1 farmasi, tapi mungkin kalau bahasa kita itu eman-eman kalau nggak lanjut ke profesi. harus lanjut, kalau nggak lanjut sayang banget. Oke, terima kasih Bu. Mungkin cukup segitu pertanyaan dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada sepatah dua patah kata untuk penyemangat teman-teman farmasi yang sedang berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana farmasi. Iya, jadi itu ya, saya selalu nggak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman bahwa salah satu 9-star farmasis itu long life learner gitu ya. Jadi jangan malas baca gitu ya. Kalau mungkin bedanya, kalau zaman saya dulu baca buku itu mesti punya buku yang textbook yang bisa dipegang gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang teman-teman udah bisa akses e-book di mana-mana, perpus nasional juga di mana-mana gitu ya, perpustakaan di mana-mana. Nah, jadi harus menjadi seorang long life learner. Bahkan juga sesuai dengan hadis Rasulullah juga gitu ya, bahwa kita itu harus menuntut ilmu gitu kan, sampai ke negeri Cina, sampai ke liang lahat gitu. Nah, itu semoga teman-teman selalu tidak malas untuk membaca, belajar, dan update untuk isu-isu kefarmasian. Nah, sekarang ini supaya teman-teman menjadi seorang, nantinya akan bisa menjadi seorang farmasis yang long life learner dan selalu up to date gitu. Oke, jadi pesannya jangan malas baca, terus juga update terus isu-isu kefarmasian yang ada gitu ya Bu, biar nggak ketinggalan. Dan satu lagi mungkin ya, mengasah soft skill juga. Jadi jangan cuma menjadi seorang kutu buku, tapi juga yang aktif juga di organisasi gitu.
Baik, terima kasih Bu Karisma sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Talk to Talk kali ini. Terima kasih juga semangatnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Karisma ini bisa menjadi ilmu baru buat kita semua. Sebelumnya saya izin untuk menutup ya Bu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton Talk to Talk kali ini. Jangan lupa pantengin terus Talk to Talk selanjutnya karena pasti lebih menarik lagi. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dia selalu ulat dan cawan.